Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ba'sya asyqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Dalam satu sirah adalah namanya Malika, seorang perempuan yang sangat dengki kepada Saleh karena berhasil mengambil, seperti umumnya lah, kedengkian musuh-musuh para nabi yang lain. Dengki saja. Melihat orang besar itu dengki, melihat orang dikagumi orang itu dengki, melihat orang dipercaya sama orang lain itu dengki. Semacam dengki-dengkinya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Gosok seperti di zaman Rasulullah. Ya begitu-begitu saja musuh para nabi mah. Dari para pendahulunya yang paling utama Adam, yang paling dengki pertama ya iblis. Makanya mereka pengikut iblis mau gak mau, karena dengki. Lucu kan? Lucu nggak? Lucu. Sebenarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu hal-hal yang sangat luar biasa. Musuh-musuh para nabi itu, musuh-musuh Rasul, musuh-musuh Allah itu wajar dengki saja. Melihat Saleh dihormati, melihat Saleh diyakini sekarang kenabiannya setelah ada unta yang keluar dari gunung ternyata. Namun beberapa juga ada yang mengatakan dari batu. Ya terserah. Gunung yang terbelah, keluar unta lalu melahirkan anak, dan anaknya itu sangat cantik. Unta itu sampai, oh ternyata benar kau Rasul. Ada yang dengki dengan hasutan-hasutan iblis laknatullah. Sekali lagi, sihir, katakan itu sihir. Sekarang begini, kalau sihir mereka berhasil, mereka tidak masalah gitu loh. Tapi ketika mukjizat para nabi, para rasul itu berhasil, lalu mereka menuduh itu sihir, lah mereka sendiri memakai sihir, gimana sih? Karena memang akal logika kaum sebelum zaman-zamannya Daud itu yang perkasa, Sulaiman diakhiri dengan kemampuan sihirnya itu. Terakhir Daud dengan segala logika hingga sekarang akal sudah mencapai taraf yang sangat lumayan tegak. Memang sihir itu emang harus menjadi hujah pada zamannya. 70 pemuka pendeta mereka ketika Saleh mengatakan, aku akan meminta kepada berhalamu atas apa yang engkau mau, dan aku juga nanti akan meminta kepada Tuhanku atas apa yang kau mau. Kita lihat siapa nanti akan bisa memberikan apa yang kalian minta. Lalu mereka makan besar, dihabiskan seluruh makanannya. Lalu setelah kenyang, dengan gaya santainya, tolong minta kepada Tuhanmu makanan ini dihidangkan kembali seperti semula. Engkau meminta aku yang sangat sulit, tapi mudah bagi Tuhanku. Ya sudah. Wah, Tuhanmu cepat sekali ya. Sementara berhala-berhala mereka yang mereka pajang di sekitar mereka, Nabi Saleh panggil, tidak menjawab. Bahkan pemuka-pemuka itu sampai berguling-guling seperti orang kesurupan di bawah tanah, karena seruan Saleh itu tidak dipanggil, nanti berhala-berhala itu namanya tercemar, tidak bisa. Ya mau gimana, namanya patung. Yang membuat manusia, yang disembah juga manusia. Kekonyolan logika iblis laknatullah itu, yang akhirnya tidak mencapai sampai tali Allah yang paling sejati.
Sama seperti nasibnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Gosok lainnya. Ini yang namanya Malikah, seorang perempuan yang cantik, yang sangat dengki kepada Saleh, sampai menyuruh teman perjinahannya Misda dan Kastam kalau tidak salah, tolong dibunuh itu ontanya, karena aku benci melihat Saleh dihormati, dikagumi oleh kaum Samud. Karena memang dalam sirah dikatakan bahwa kaum Samud itu hidup dalam kondisi gemerlimangan kemewahan. Rumah-rumahnya itu dipahat dari pegunungan-pegunungan. Jadi pegunungan-pegunungan itu ada semacam apartemen-apartemen yang sangat indah pada zamannya. Kembali lagi, yang mempesonakan panca indah itu akhirnya memalingkan lagi kepada Allah. Hidup dalam kemaksiatan, kejaliman, kemungkaran, kenistaan, keingkaran. Ya wajar, makanya Samud Saleh mengatakan lagi, ingat dulu Nabi Nuh bagaimana alam semesta sampai luluh lantak dengan banjirnya. Jangan sampai kalian seperti itu, jangan jalim. Kembali kepada tali Allah. Kalau melakukan maksiat, melakukan dosa, jangan sampai melampaui batas yang berlebihan, karena Allah sangat tidak suka orang yang melampaui batas. Dengan berbagai macam hujah, dengan berbagai macam permintaan, masih saja bisikan-bisikan lanatullah itu. Memang diawali dari kedengkian. Susah, kalau sudah dengki itu susah, mau diapain juga. Mengikuti nenek moyang iblis lanatullah. Tidak suka Adam dihormati oleh malaikat, tidak suka Adam dikagumi oleh malaikat, tidak suka Adam disujuti oleh malaikat. Turun-temurun tuh sifat-sifat iblis lanatullah sampai kiamat. Keadaannya kayak begini aja, muter-muter. Sebenarnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Masalah manusia di dunia itu hanya berpegang kepada tali Allah apa tali iblis. Kalau berpegang tali Allah, ya silahkan ikuti para nabinya, ikuti para rasul, ikuti para imamnya. Allah sudah memberikan kita dengan alam semesta yang begitu indah. Bukan hanya di luar alam semesta, di dalam diri kita juga. Jiwa yang disucikan seperti surat sebelumnya. Beruntunglah engkau yang telah berusaha mensucikan jiwamu, dan sangat rugi mereka yang mengotorinya. Ruginya bukan pada saat kita hidup, nanti ketika di hari pembalasan, ketika menghadap Allah, jiwa kita itu malu. Allah hidupkan jiwa dalam bentuk yang suci, tidak pernah bohong, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat jalim. Lalu dengan kepanan dunia saking hitam-hitam itu, nanti jiwanya nanti berkata, malu, mau gimana dong. Makanya bagi para arif, neraka itu sebenarnya penyucian, bukan bentuk suatu kejaliman Allah. Tapi kan sakit. Dia gimana nggak sakit? Malaikat Jamadiyah yang dikatakan oleh di surat sebelumnya, sampai iblis lari terbirit-birit ketika mendengar kata Jabaniyah. Ketika Abu Jahal beradu debat dengan Rasulullah. Begitu. Jadi nanti misalnya menang di sana, dan kalau sudah kayak begitu yang tertawa ya iblis. Tuh kan terbukti bagaimana keturunan Adam gak ada yang benar. Itu buktinya aku bisa sesatkan sebanyak itu. Ya iblis mah tertawa. Tinggal nanti dia hujah bukti. Iblis tuh sedih pintar, gak mungkin lah dia akalnya itu tidak berkata untuk strategi berikutnya bagaimana dia nanti selamat di neraka. Pasti. Karena memang cerdas, pintar, saleh juga, karena dengkinya aja. Dan alasannya tidak pernah sujud kepada Allah, itu yang menjadi patokan dia untuk senantiasa bermusuhan dengan yang namanya manusia. Ini luar biasa. Nggak besar-besar amat masalah manusia itu. Cetek. Tinggal kita bagaimana, percaya tidak ada pahala yang terbaik. Mau nggak bertakwa, mengikuti para rasulnya, berusaha menafkahkan diri kita, mewakafkan harta kita. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin.